Tes. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naswa dengan NIM 15220175 di kelas 15 4A01. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan pendapat pribadi saya tentang buku yang berjudul Stop Overthinking karya Nick Trenton. Sebelum masuk ke pendapat saya akan menjabarkan sedikit tentang apa itu buku Stop Overthinking ini. Berpikir berlebihan bisa menjadi penyakit bagi pikiran kita, dan kadang-kadang kita tidak menyadari betapa merugikannya kebiasaan berpikir yang berlebihan ini. Itulah inti dari pesan yang disampaikan dalam buku Stop Overthinking karya Nick Trenton ini. Dalam buku yang inspiratif ini, Mas Trenton menggali akar masalah berpikir berlebihan dan memberikan solusi praktis untuk mengatasinya. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama, yakni ada yang pertama ada pengenalan tentang overthinking, dampak negatif overthinking, dan strategi mengatasi overthinking. Nah, setiap bagian ini dirancang secara sistematis untuk membimbing pembaca dari pemahaman masalah hingga memberikan alat-alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Nah, bagian pertama yaitu pengenalan tentang overthinking, membawa pembaca untuk memahami esensi dari overthinking itu sendiri. Trenton menjelaskan bahwa overthinking tidak hanya sekedar aktivitas berpikir yang berlebihan, tapi juga perilaku yang mengganggu, memakan waktu, dan seringkali tidak produktif. Dia juga menguraikan beberapa alasan mengapa orang cenderung overthinking, termasuk kecemasan, ketakutan akan kegagalan, dan kurangnya percaya diri. Selanjutnya dalam bagian keduanya, yaitu yang dampak negatif overthinking, dia menggambarkan bagaimana overthinking dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi jika tidak ditangani dengan tepat. Melalui contoh kasus dan penelitian ilmiah, dia mengilustrasikan betapa merusaknya overthinking ini. Betapa merusaknya overthinking bagi kesehatan mental dan emosional seseorang. Dalam bagian ini, Trenton juga menekankan pentingnya menyadari gejala-gejala overthinking dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya sebelum merusak kualitas hidup. Nah, di bagian ketiga yaitu strategi mengatasi overthinking. Bagian yang paling penting dan paling praktis dalam buku ini, Trenton menyajikan berbagai teknik dan strategi yang dapat membantu audiens mengendalikan overthinking mereka. Dia menyarankan latihan meditasi, teknik pernapasan, dan praktik-praktik mindfulness sebagai cara untuk membawa kesadaran diri dan mengurangi kecemasan yang menyebabkan overthinking. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya menetapkan batasan bagi diri sendiri, belajar menerima ketidaksempurnaan, dan fokus pada solusi daripada masalah. Nah, salah satu kelebihan buku ini menurut saya bahasanya yang sederhana yang dapat dipahami dengan mudah. Mas Trenton ini tidak menggunakan terminologi bahasa-bahasa ilmiah yang sulit, rumit, yang membingungkan lah. Sebaliknya dia menggunakan bahasa yang lugas, yang jelas, sehingga dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang dan berbagai kalangan lah. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus yang nyata dan juga membuatnya lebih relevan dan mudah dipahami oleh pembaca.
Trenton mengambil pendekatan yang empatik dalam menggambarkan pengalaman orang-orang yang telah mengatasi overthinking mereka sehingga pembaca dapat merasa terhubung dan termotivasi untuk melakukan perubahan. Ya, meskipun buku ini menawarkan banyak wawasan, ada juga kekurangan yang perlu disoroti. Salah satunya adalah bahwa beberapa strategi tidak berjalan, tidak mempan terhadap beberapa orang, dikarenakan setiap individu itu memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda untuk mengatasi overthinking mereka, sehingga penting untuk mencari metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Nah, secara keseluruhan Stop Overthinking ini, buku ini ya inspiratif, informatif bagi siapapun yang ingin mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan dengan pendekatan yang sederhana dan praktis. Mas Trenton ini juga membantu pembaca untuk memahami sifat dari overthinking dan memberikan alat-alat yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Buku ini tidak hanya menawarkan solusi konkret, tapi juga memberikan dukungan moral dan motivasi untuk meraih kesehatan dan tidak lagi overthinking. Buku ini sih bisa dijadikan panduan yang berharga ya untuk mengubah pola pikir dan hidup menjadi lebih tenang dan produktif. Sekian itu aja dari pendapat saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.